Dan yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan jemaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah 2024. Masjid As-Sakinah, Perumahan Taman Harapan Indah dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang bersalawat kepadanya maka kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang waktu dan mukaddimah, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan langsung oleh Ananda Anida Afriani Hanifah yang akan membacakan surah Al-Isra ayat 1, surah An-Najm dari 1 sampai 18. Kepada Ananda Anida, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membayar dan mendengarkan tadi mendapatkan berkat dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembacaan yang suci Al-Quran tadi ialah tentang kita bernama Akidah Fiqh Hanifah, lahir di Tulsasa 18 April tahun 2008. Orang tua ibu selaku pengurus majelis taklim As-Sakinah dan ayahanda Ishaq Muhammad bersekolah di Sakinah Boarding School Subang. Prestasi yang pernah didapatkan yaitu juara Indonesia Quran tingkat provinsi tahun 2024 di Batam, dan juga sudah menyelesaikan hafalan 30 juz di Sakinah Boarding School pada bulan Oktober 2023 lalu, dan sekarang masih proses untasmi 10 juz sekali dulu. Mohon doanya kepada Bapak Ibu jemaat semua untuk Anda tidak nanti diperlancar segala urusannya, dan juga semoga anak-anak kita yang berada di Taman Manuma Indah khususnya bisa mengikuti jejak dari anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan balik Masjid As-Sakinah kepada Bapak Alfian wakil depan kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Imron Effendi Asibuan Demang. Alhamdulillah, terima kasih telah berkenan hadir Ustaz di Masjid As-Sakinah. Kemudian yang kami hormati Pak RW 2, alhamdulillah hadir. RW 2 Kelurahan Air Raja. Kemudian Bapak Pak RT 1, RT 2 dan RT 3. Kemudian yang kami hormati para orang tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu yang tergolong dalam kelompok BKMT Taman Harapan Indah. Kemudian yang kami hormati adik-adik, para remaja, hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW
27 Rajab 1446 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 26 Januari 2225. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Pak Ustadz yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kita ini. Dengan kesibukan beliau mungkin banyak juga nih, karena memang masanya masa peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah beliau berkenan memenuhi undangan kita yang pelaksanaannya alhamdulillah pada tahun ini tepat kita laksanakan pada tanggal 27 Rajab. Biasanya kadang suka molor Ustaz, jadwalnya kita minta kesediaan Ustaznya, karena udah mungkin kalah duluan akhirnya mundur. Tapi alhamdulillah terima kasih Ustaz. Kemudian juga terima kasih nih kepada ibu-ibu BKMT. Ini sebenarnya semangatnya dari BKMT Ustaz. Beliau yang di belakang layar yang mengorganisir kegiatan ini. Jadi persiapan mulai dari konsumsi dan lainnya. Terima kasih dari ibu BKMT yang telah mengkoordinir, memfasilitasi beberapa kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan tema kita, melalui kegiatan Isra Mi'raj ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Pertama, sholat berjamaah di masjid. Ya memang khususnya laki-laki, sholat berjamaah itu, sholat yang laki-laki itu memang berjamaah di masjid. Termasuk sebenarnya kalau ibu berkenan, ya tidak ada salahnya juga di masjid. Jadi melalui Isra Mi'raj ini kita kembali introspeksi diri, berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, menyegarkan kembali semua amal ibadah kita, khususnya memperbaiki sholat kita, sehingga ke depan kehidupan kita dapat menjadi orang yang lebih baik. Untuk itu, marilah kita dengarkan secara hikmat, secara bersama-sama tausiah ceramah agama terkait dengan peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Fedia Sibuan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita hayati dan kita amalkan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ketua Dewan Kehormatan Masjid Sakinah Bapak Jalaluddin yang mana tadi telah memberikan sambutan sepakat kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya untuk tidak memperpanjang kembali, marilah kita dengarkan tausiah sebenarnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Dr. Andes Haji Ibrahim Fedia Sibuan MK, dan kami meminta kepada Ustaz untuk menutup dengan pembacaan doa. Sudilah Tuhan jalan terlambat di hari Kamis. Sudilah Tuhan beri ucapan tausiah agar pemanis majelis. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah. Kalau ini sebetulnya kalau di Jawa sudah dipanggil Kiai Al-Kiai, karena udah lama rasanya mengurus masjid ini. Saya mungkin 13 tahun yang lalu pernah masjid tausiah di sini, beliau juga. Kalau masyarakat tidak mengetahui, saya yakin malaikat sudah catat sebagai Kiai Al-Kiai ya. Alhamdulillah, kita bersyukur punya tokoh yang memang berkomitmen dan konsisten istiqomah untuk mengurus masjid yang kita cintai ini dan seluruh pengurus DKM Masjid As-Sakinah yang kita muliakan. Juga ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah yang alhamdulillah ramai ibu-ibunya. Ini kalau sudah seperti ini, saya yakin bapak-bapaknya ada banyak di sini. Kenapa? Karena ibu-ibunya suka mendengarkan tausiah. Dan mungkin di rumah pun seperti itu. Kalau dulu 20 tahun yang lalu nggak ada YouTube ya Pak. Sekarang ibu kita itu, jadi bapak-bapak harus sabar itu, ya. Banyak diam biar dia mendengarkan ceramah, ya. Ceramah itu. Nah, jadi bapak-bapak nyaman-nyaman saja insya Allah ya. Jadi yang kita muliakan juga ibu-ibu Majelis Taklim, tokoh masyarakat, ketua RW, ada juga dari anggota dewan kita yang saya yakin itu nggak akan terlepas dari pembangunan masjid ini. 13 tahun yang lalu tidak seperti ini Pak ya. Itu sekolahnya baru mulai dibangun itu sekarang sudah luar biasa. Pasti ada andil dari dewan kita doakan mudah-mudahan beliau ini dipanjangkan umurnya, amin, dan dimurahkan rezekinya, dan setiap saat, setiap detik dinaikkan iman dan takwanya sehingga semakin sempurna setiap hari, amin ya Allah. Kemudian tentu yang sangat kami muliakan para ustaz, alim ulama, imam kita. Tadi kata Kiai Al-Bian tadi imam kita 3, 2 yang menetap, 1 lebih banyak di pondok ya, boarding school As-Sakinah ya. Alhamdulillah enak kalau di pondok itu ya, senang. Saya tadi masih disebutkan kepala SMA Abul Salam ya. Nah itu memang kalau biasa orang selalu menghubungkan saya dengan Abul Salam karena sejak dari semester 2 kuliah Nuruliyah sudah menjadi guru di pondok pesantren Abul Salam Pekanbaru. Tapi Desember 2022 saya pamit lalu memimpin pondok namanya Pondok Pesantren Al-Faruqi, itu khusus putri di Pekanbaru.
adik saya sudah kembali ke Tanjung Pinang. Jadi ini supaya tahulah pembawa acara tadi ya, pembawa acara tadi. Jadi saya bukan dari kepala SMA Abang Salam, insya Allah kembali lagi di Tanjung Pinang sama-sama dengan para asatidz untuk berkhidmat untuk agama dan untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, dan tentu yang kita cintai, kita sayangi anak-anak kita, apalagi putri kita tadi yang seorang hafizah, kita doakan mudah-mudahan mungkin kata pembawa acara tadi sedang berusaha 10 juz, dan itu memang perlu dukungan dari ibu, ya orang tuanya, dukungan dari kita, dukungan dari tokoh, karena bapak-bapak, ibu-ibu satu saja yang tinggal di kawasan kita ini hamba yang soleh-solehah, insya Allah kita aman. Karena dalam Al-Quran sampaikan Muhammad, walaupun orang-orang seperti itu nantang, kan kalau memang hebat Tuhan itu udah suruh aja mengajabkan, itu terlalu luar biasa masa nantang Tuhan. Tapi saya tidak akan menyiksa mereka selagi kaum masih berada di antara saya. Artinya apa? Kalau ada kekasih Allah, hamba Allah yang soleh, tinggal di sekitar kita ini, insyaallah malah itu jauh. Jadi harus kita dukung itu putra putri kita yang punya bakat, punya potensi, harus kita dukung, kondisikan itu. Apalagi kita lihat tadi, dia jadi apa? Anak yatim ya? Ya. Ini anak kita ini, Pak Dewan ya, anak kita ini. Bagaimana supaya tenang? Kalau masih sibuk membantu ibunya, mencari rezeki, itu nggak bakal bisa jadi mungkin. Karena alhamdulillah saya sudah 6 tahun mengasuh pondok pesantren Tahfiz. Paham betul saya. Insya Allah kita akan membawa. Kemarin sudah saya sampaikan di Pekanbaru kepada anak kita cuma 16 orang, Pak Dewan, 16 orang, tapi gratis. Dan itu syaratnya diterima minimal sudah hafal mungkin di 30 anak SD atau madrasah. Jadi saya paham betul tidak mudah untuk mengantarkan anak muda mungkin 30 juz khatam Quran namanya. Jadi saya sudah janjikan, alhamdulillah kita akan buka di Batu 16. Jadi yang sudah khatam Quran di Pekanbaru kita bawa, itu janjinya. Yang tidak khatam Quran tidak kita bawa, supaya mereka sungguh-sungguh. Insya Allah sekitar 8 orang akan kita bawa nanti menjelang Ramadan, supaya ada teman saya sholat tarawih. Karena kalau di pondok kita itu 1 malam 2 juz, ya, jadi 1 malam 2 juz. Jadi 1 bulan itu alhamdulillah 2 kali khatam dibaca dalam sholat. Itu semua imamnya anak-anak kita. Jadi saya paham betul bahwa Bapak itu harus kita bantu. Kita yang dilapangkan Allah rezekinya, lihat itu. Jangan sampai dia sibuk urusan yang lain. Kalau sibuk urusan yang lain, berat itu untuk khatam Quran. Dan dosa kita juga. Kenapa? Karena Allah sudah hantarkan ke tengah-tengah kita hambanya yang punya potensi. Dan kita punya kemampuan untuk mendukung, tapi kita diam-diam saja, pejam matanya kita. Dosa kita. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi yang dibaca oleh Hafizah kita tadi adalah surat Al-Isra dan surat An-Najm. Dan saya tadi surat Al-Isra ayat 1 sudah saya baca. Ini ayatnya sangat populer. Mari kita lihat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, anak-anak kami, kita perhatikan Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala
minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad Laila pada sebahagian malam. Jadi lapas Laila itu bapak-bapak ibu-ibu dengan tidak ada alif lam namanya nakirah, dan itu menunjukkan waktunya sekejap, bukan satu malam penuh. Sekejap, mungkin sepertiga malam. Jadi kalau sepertiga malam itu ya sekitar 4 jam ya, satu malam itu 12 jam, sekitar 4 jam diperjalankan minal masjidil haram, dari al-masjidil haram, paham kita ini dari Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa. Ini di Palestina, jauh, mau 1 bulan kalau pakai umrah. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami beri keberkahan di sekitarnya. Di sana penuh berkah. Kenapa penuh berkah? Karena ratusan Allah bangkitkan utus Rasul dan Nabi-Nya di sekitar tanah. Itu berkah. Yang paling membuat berkah itu kalau ada itu hamba-hamba Allah yang soleh. Juga berkahnya itu ada tanaman-tanaman, tapi yang paling utama itu manusianya itu. Rasul-rasul, nabi-nabi Allah ratusan. Kita tak tahu di Kepri ini pertama diutus Nabi Allah, tidak diceritakan Al-Quran. Boleh jadi ada, karena sebelum Nabi Isa itu banyak Nabi diutus, tapi kan tidak ada diceritakan Al-Quran. Kalau itu jelas, bahasanya lugas, jelas itu. Tak perlu kita tanya ke sana kemari, paham kita. Memang begitu maksudnya. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada hamba kami Muhammad sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. Innahu was-sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak-bapak Ibu, coba perhatikan. Isra Mi'raj, beliau bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Jadi kalau ada orang yang bantah hal ini, tidak percaya ada Isra Mi'raj, itu memang udah lebih tertinggal daripada zamannya Abu Jahal. Iya ya? Iya, betul. Sekarang orang sudah sampai kuburan kan? Orang sudah percaya. Itu artinya apa? Memang tidak dapat tidak. Kalau dulu dibantah Abu Jahal, Walid bin Al-Mughirah, banyak itu yang membantah, dan macam-macam mereka sampaikan, mengatakan Nabi kita pendong, tukang sihir, memberikan sifat-sifat yang tidak pantas kepada Allah, macam-macam. Maka Allah sampaikan, Subhanahu, Maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Allah itu punya al-asmaul husna, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha mengetahui, Maha kuasa,
Maha memaksa, Maha memberikan keamanan, Maha memberikan rezeki, Maha memberikan anugerah, macam-macam. Maha suci Allah dari segala sifat-sifat itu. Dan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Oh ya, terima kasih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dan sudah sering kita dengarkan, Nabi kita itu diperjalankan Allah, diperjalankan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, kendaraan umroh, bukan beliau yang jalan. Dan beliau bukan sendirian, malah dikawal dan dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan menurut satu riwayat, di sebelah kiri beliau malaikat Mikail alaihissalam. Apa kurangnya? Malaikat. Dan dari Al-Masjid Al-Aqsa beliau bukan terbang ke atas, tapi tegak di atas tangga macam ini. Ada yang pernah naik liftnya Menara Kembang Kuala Lumpur? Nggak terasa kan? Saya pernah juga sebentar sudah sampai tinggi. Pakai lift. Ini pakai tangga. Tangga itu menurut riwayat sampai 8 sampai 9. Tangga pertama itu gantung, sudah sampai ke langit pertama. Lalu Jibril mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab. Bahasa Arab, bawa penjaga pintu. Begitu rupanya di situnya Pak Dewan yang luar biasa di situ. Padahal Jibril itu adalah kalau TNI itu panglimanya, tapi nggak mau dia dorong sendiri. Ada aturan karena pintu itu dijaga. Walaupun penjaga pintu dia berbuat di situ, jangan macam-macam kita. Walaupun itu satpam di pos, masuk jenderal nggak boleh, itu harus izin dia. Walaupun ajudan itu baru taman SDPDN, Pak Asep kalau ngomong nggak boleh, nggak bebas, terus saja harus izin ajudan. Waalaikumsalam. Ditanya, berarti kan tidak langsung nampak. Siapa yang di balik pintu? Saya Jibril. Tegas Pak jawabannya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau kita masuk ke rumah dari kantor mungkin timur ya, 11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya. Bilang aja, abang suamimu. Kalau saya itu kan nggak jelas. Kalau perlu sebutkan nama. Saya Jibril. Dengan siapa? Tanya lagi. Bukan dia gemetar, Jibril. Kalau dengan siapa? Ada apa? Saya dengan Muhammad. Sudah dibangkitkan kan beliau. Wah, ini bapak-bapak ini perlu kita lihat. Terkejut ya. Bawa tadi, berjaga pintu tadi, satpam di pintu tadi, jaga mereka juga. Kalau dia sudah dibangkitkan kan beliau. Sudah. Kenapa ibu-ibu bapak-bapak? Karena Nabi Muhammad SAW
sudah terkenal di alam malakut sebelum Adam diciptakan. Nah, ibu, paham ibu? Sebelum Adam alaihissalam diciptakan, Nabi kita itu sudah terkenal di langit, terkenal di surga, terkenal di neraka, terkenal di Baitul Maqmur, terkenal di aras, terkenal di Sidratul Muntaha, di mana-mana. Kenapa? Karena nama beliau itu tertulis di mana? Di pintu-pintu surga ada di sebelah kanan nama Allah, di sebelah kiri nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daun-daun pohon-pohon di surga ada tertuliskan setiap ada nama Allah, ada nama Muhammad. Ada. Enggak ya. Itu yang biasa di masjid ya. Biasa di masjid itu diambil dari situ. Itu bukan bid'ah ya. Itu memang ada dalilnya itu ya. Dalil tapi mau sebutnya setelah kami itu ada, itu tidak wajib ya. Itu bapak-bapak ya. Jadi terkenal. Jadi sebelum Adam diciptakan, yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Sudah dibangunkan kami. Dan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke belakang tadi. Ada Nabi Muhammad dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mau ke mana? Mau menghadap Allah. Coba pikir. Padahal Allah itu kalau mau panggil saja, sini Muhammad jadi kan? Iya kan? Gak perlu dibimbing Jibril. Ingat bapak-bapak, sekretaris pribadi Nabi Sulaiman. Ingat ceritanya dalam Al-Quran diceritakan. Ketika Ratu Balqis 4 mil dari tempat berdiri, dari tempat rapat kabinet, rapat mendadak. Yang rapat mendadak itu raja yang juga Rasul Nabi Sulaiman alaihissalam dengan seluruh menterinya. Rapatnya apa? Ini Ratu Balqis sudah dekat. Saya ingin dia supaya terkejut. Siapa yang bisa memindahkan singgasananya dari Yaman? Jauh dari Yaman ke Palestina. Palestina itu utara, Yaman itu selatan. Dari perkataan kan bisa 1 bulan. Itu mau lebih 2 bulan. Kalau pakai unta membawa singgasana Ratu Balqis. Siapa yang bisa? Kata jin Jibril, saya bisa membawanya wahai raja, wahai Nabi Sulaiman, sebelum engkau berdiri, sebelum engkau duduk. Ada mengatakan sebelum berdiri dan berbaring. Nabi Sulaiman tidak puas. Saya ingin lebih cepat dari itu. Siapa bisa? Itu sekretaris pribadinya. Tadi jin. Sekretaris pribadi beliau itu manusia. Namanya Aziz bin Bahrah. Saya bisa mendatangkannya sebelum mata tuan berdiri, belum berdiri. Ada di sini. Itu Aziz. Bagaimana kalau Allah? Muhammad itu bisa datang kan? Bisa ya? Bisa lah. Aziz baca tanpa ngomong itu Aziz. Wali Allah. Wali itu. Bukan Nabi beliau, wali. Tanpa ngomong. Jahatnya. Jadi, kenapa? Karena wali itu lidah mereka sudah seperti lidah Allah, pandangan mereka sudah pandang, hati mereka sudah seperti hati Allah. Apa yang terjadi di hati mereka jadi. Allah bisa, tak perlu dibimbing Jibril alaihissalam. Tapi ini kan semua pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita untuk bisa sampai kepada Allah, sampai ma'rifat Allah, tidak bisa kita belajar sendiri, tidak bisa beramal sendiri dengan cara kita sendiri, tetapi harus dibimbing
Ya bapak-bapak ibu ya, siapa yang membimbingnya? Tentu orang yang sudah ma'rifatul. Tak mungkin kita dibimbing oleh orang yang belum ma'rifatul. Siapa itu dia? Yang sudah ma'rifatullah. Kenapa? Karena di Syarah Mi'raj ini ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa kita dapati, bisa didapati oleh hamba, terutama ketika dalam sholat. Makanya al-ulama mengatakan, bahkan menurut sebagian mengatakan itu hadis, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kata Nabi, qurra'aini bis-sholat. Kesejukan, ketenangan hati saya ada dalam sholat. Kenapa? Karena ketika sholat bersama dengan Allah. Itu antara lain rahasia batin dari Nabi kita Isra Mi'raj itu dibimbing oleh seorang muslim pembimbing yang bernama Jibril. Hadirin dan hadirat rahimahullah. Saya tidak membahas lagi soal Nabi kita dibedah. Dan nanti akan lebih fokus tema ini kan. Tema ini. Jadi kita nanti akan banyak membicarakan tentang sholat. Kemudian naik lagi, sama di langit kedua juga seperti itu. Siapa saya? Dengan siapa? Bersama Muhammad. Apakah beliau sudah dibangkitkan? Sudah. Kemudian pada langit yang kedua bertemu dengan dua saudara sepupu, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Kemudian naik lagi yang ke langit ketiga, sama prosesnya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keempat, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sampai ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum naik tadi, beliau sudah kumpul dengan seluruh rasul dan nabi di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, dan mereka semuanya sholat di situ, dan seluruh rasul, seluruh nabi dengan segala hormat memohon kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengimami sholat. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kemudian di langit yang ketujuh naik lagi, naik tangga tadi ya, tangga tadi Mi'raj itu artinya tangga. Tegak di tangga itu naik sendiri tangga, ya macam lift lah. Kalau bahasa sekarang ini lift. Yang kita bayangkan tangga tukang kan, tangga bisa terbalik kan, nah macam lift lah barangkali. Naik lagi, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini apa artinya? Artinya ini pohon. Kalau ini tidak, ya, iya bapak-bapak ya, mirip-mirip pohon yang tempat itu merupakan batas. Malaikat yang dibawa tidak bisa menembus ke atas. Malaikat yang di atas tidak bisa menembus ke bawah. Di atas kan? Ini termasuk Jibril tidak bisa menembus ke atas. Tapi ada malaikat yang bahasa di Al-Habaib, kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Malaikat Israfil itu merupakan, kalau bahasa kita, ini bahasa kita ya, itu ajudan Allah. Rupanya wahyu itu disampaikan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil menyampaikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Menurut hadis yang termasuk di dalam kitab Al-Habaib,
yang itu seperti biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, besarnya Sidratul Muntaha itu seperti apa? Daunnya itu banyak, dan daunnya itu tidak bisa digambarkan saking cantiknya, terang bercahaya. Kata Nabi, seandainya satu helai daun saja, satu helai daun saja akan diturunkan ke bumi, terang bumi, nggak perlu lagi ada di sini. Terang bumi, nggak ada malam lagi. Satu helai saja. Dan tidak bisa digambarkan. Kalau Nabi menceritakan seperti ini itu hanya supaya kita bisa berpikir aja. Tapi yang hakikatnya yang sebenarnya tak bisa digambarkan. Karena di sebelah itu ada juga Jannatul Ma'wa, ada di dalam surah An-Nahl. Jannatul Ma'wa itu apa maksudnya? Kalau kita dengarkan bapak-bapak ibu-ibu bahwa ruh suhada, ruh para al-anbiya, ruh para awliya, itu ruhnya itu berada di surga. Surga yang mana? Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu di mana? Di sebelah Sidratul Muntaha. Jadi Jannatul Ma'wa itu adalah tempat ruh-ruh suhada, para awliya Allah, para raja Allah, para rasul Allah. Jadi kemarin mungkin di YouTube bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, terutama ibu-ibu ya,